Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Tendi Prasetyo Nugroho dengan NIM A11 2024 15645. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester saya dari mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning ini yang berjudul klasifikasi risiko gagal bayar nasabah. Eh, saya menggunakan pendekatan random forest dengan penanganan imbalance data untuk mendukung kebijakan manajemen risiko kredit. Saya juga akan mempresentasikan file Python-nya di VS Code, dan saya juga akan mendemokan juga website atau Streamlit yang sudah saya buat. Oke, langsung aja next. Next. Oke. Jadi kredit ini adalah pilar utama dalam perbankan, tapi setiap pengajuan pinjaman itu selalu ada tantangan tersendiri. Seperti apakah nasabah itu tuh dapat membayar kewajibannya atau melunasi kewajibannya untuk membayar pinjaman, atau justru malah gagal bayar. Nah, ada tiga alasan kenapa ini sulit dijawab. Yang pertama itu ada kesalahan menilai risiko berbiaya tinggi. Yang artinya itu meloloskan nasabah berisiko tinggi bisa berujung kredit macet bagi lembaga keuangan. Kemudian yang kedua itu eh, ada gagal bayar yang justru itu sebenarnya peristiwa yang jarang terjadi. Gagal bayar hanya dialami oleh sebagian kecil nasabah, sehingga polanya mudah tenggelam di antara data nasabah yang sehat. Kemudian yang ketiga itu ada aturan manual yang terbatas. Pendekatan berbasis aturan sulit menangkap interaksi kompleks antar indikator finansial nasabah secara bersamaan. Next. Uh, dari situ saya dapat merumuskan tiga pertanyaan. Yang pertama itu seperti seberapa besar dampak ketimpangan kelas antara seberapa besar dampak ketimpangan kelas terhadap performa model klasifikasi. Kemudian strategi penanganan imbalance mana yang paling efektif, antara class weak, smooth, atau kombinasi. Kemudian yang ketiga itu fitur finansial apa yang paling berkontribusi terhadap risiko gagal bayar. Tujuannya adalah membangun recall atau membangun model dengan recall yang setinggi mungkin tanpa mengorbankan precision berlebihan. Kemudian model layak dipakai sebagai alat bantu keputusan kredit, bukan analis. Dan yang ketiga, wawasan fitur risiko untuk kebijakan manajemen risiko kredit. Jadi dataset yang saya pakai itu berjudul Loan Default Prediction dari Kaggle oleh pengguna KM ITES. Memang didesain sebagai dataset pemula untuk financial analytics. Kemudian isinya itu ada 10.000 baris nasabah atau dataset dengan 3 fitur input. Kemudian tiga fitur inputnya itu ada status pekerjaan, saldo bank, dan gaji tahunan. Tambah satu label target status gagal bayar. Tidak ada missing value maupun duplikat. Jadi datanya itu sudah cukup bersih. Tantangan utamanya itu ada di rasio ketimpangan kelasnya mencapai 29:1. Okay, next. Ketimpangan kelas tantangan utama. Dari 10.000 dataset nasabah, cuma 333 atau 3,33% yang berstatus default. Sisanya itu 96,7% lancar. Ada 5 insight juga utama yang saya temukan. Yang pertama itu ketimpangan kelas sangat ekstrim, yaitu rasionya 29:1, sehingga akurasi tidak layak
jadi metrik utama. Kemudian yang kedua, bank balance adalah fitur korelasi tertinggi terhadap default. Namun menariknya nasabah default justru punya saldo nominal yang lebih tinggi. Jadi rasio saldo terhadap gaji rasio saldo terhadap gaji itu lebih informatif dibanding nilai mentahnya. Kemudian status pekerjaan dan gaji tahunan saling berkorelasi tinggi tapi lemah dalam membedakan default. Dan karena tidak ada missing value atau duplikat, maka fokus pre-processing saya arahkan sepenuhnya ke penanganan imbalance. Dan next, fitur engineering dan strategi split. Ada 4 langkah utama, yaitu pertama itu 70:15 untuk train, validation, dan test. Dilakukan sebelum fitur engineering supaya tidak ada data leak ya atau data bocor. Maka kemudian yang kedua itu saya tambahkan juga dua fitur baru seperti rasio saldo terhadap gaji dan interaksi saldo dengan status pekerjaan. Kemudian yang ketiga, standard scaler. Saya fit hanya di training set. Kemudian yang keempat itu smooth saya terapkan untuk oversampling kelas minoritas dan juga hanya di training set. Dan lanjut, perbandingan 3 algoritma, yaitu saya membandingkan 3 model. Yang pertama itu ada random forest sebagai model utama karena tahan noise dan menyediakan fitur importance ya. Kemudian yang kedua itu ada logistic regression. Regression itu sebagai baseline linear untuk membanding interpretabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu XGBoost sebagai pembanding ensemble ketiga dengan berbasis gradient boosting. Nah, kemudian yang itu ketiganya itu tuh dituning pakai grid search CV dengan scoring PR AUC atau average precision. Kemudian saya pilih PR AUC bukan akurasi karena datanya sangat imbalance ini, karena metrik ini lebih referensitif untuk data yang sangat imbalance dibanding akurasi. Dan selanjutnya perbandingan CV. Pada slide ini hasil cross validation dari 4 skenario penanganan imbalance untuk ketiga model tanpa penanganan sama sekali. F1 score-nya cuma ada di kisaran 0,4 ini. Kemudian 0,42 sampai 0,45 ya. Kemudian itu smooth-nya juga diterapkan. F1 score-nya juga melonjak ke atas 0,89 ini, 0,89 lah. Kemudian untuk ketiga model ini bahkan random forest dengan smooth untuk bisa mencapai F1 score-nya 0,9225. F1 score-nya 0,9225. Terus kemudian ini juga menegaskan betapa krusialnya penanganan imbalance untuk kasus rasio 29:1. Kemudian next, setelah dituning saya evaluasi kembali ketiga model ini ke test set yang benar-benar belum pernah dilihat sebelumnya. Random forest mencapai
recall 0,74, kemudian apa namanya, dengan PR AUSI sebanyak 0,3517, kemudian Exibus ini sedikit lebih tinggi ya recallnya, yaitu di 0,7600 dengan PR AUSI 0,3827. Sementara itu logistic regression justru unggul di PR-nya, yaitu 0,4830 dan erosi AUC-nya 0,9586. Tapi itu karena dia mengejar recall setinggi 0,9200 dengan mengorbankan precision yang jauh lebih rendah, yaitu 0,1991. Nah, saya juga cek ke validation set, hasilnya konsisten, jadi bukan kebetulan atau satu kali split saja. Next, feature importance dan shape. Bank balance itu fitur yang paling dominan dengan kontribusi 0,4682, disusul dengan rasio gaji 0,54. Saya lengkapi analisis ini dengan SHAP, maka yang tidak cuma menunjukkan seberapa penting suatu fitur, tapi juga arah pengaruhnya. Hasilnya nilai bank balance dan rasio gaji yang tinggi memang mendorong prediksi ke arah risiko default, sejalan dengan temuan ET di awal. Next, overfitting, pemilihan model terbaik. Oke, ada satu temuan penting yang saya bahas jujur di sini. Ada kesenjangan besar antara F1 score dan F1 score saat training, yaitu 0,9646 dengan testing, pada saat testing yaitu cuma 0,3217. Ini terjadi karena smooth diterapkan sebelum data dibagi ke vault cross validation ya. Jadi skor cross validationnya itu terlalu optimis. Kemudian isu metodologisnya yang memang dibahas di literatur. Meski begitu, saya juga tetap pilih random forest sebagai model utama karena keseimbangan precision recall-nya yang paling wajar untuk kebutuhan analisis kredit. Hasil validation dan tes konsistennya dan kompatibel dengan SHAPE untuk interpretasi. Kemudian logistic regression dan Exibus saya tetap saya sertakan di aplikasi sebagai pembanding saja. Sebelum kita masuk ke arsitektur aplikasi Streamlit, mungkin saya akan mempresentasikan dulu file IPNB atau Python-nya. Jadi IPNB Jadi ini adalah file IPNB atau Python yang sudah saya buat dalam klasifikasi risiko gagal bayar ini menggunakan random forest. Mungkin saya scroll dulu dari atas sampai bawah.
Oke, jadi itulah eh, dari bab dari IPNP yang sudah saya buat ini. Kemudian kita mungkin kulik beberapa, mungkin di bab 3 dan bab 4, bab 3, 4, 5 deh. Kemudian oke, lanjut, kita bedah yang pada bagian bab 3, yaitu EDA atau ya, ini bagian eksplorasi datanya. Kelihatan bahwa chart distribusi kelas defaultnya tuh sudah saya bahas di slide box plot dan KDE bank balance terhadap status default, dan correlation heatmapnya ini default distribusi balance-nya. Terus ini heatmapnya juga, ini heatmapnya semuanya tuh sudah tergenerate langsung dari kode di atasnya, bukan gambar tempelan. Ini bukan gambar tempelan. Jadi kemudian next pada bab 4 atau pre-processing pipeline dan split. Oke, di sini tuh kelihatan kode splitnya 70 banding 15 banding 15. Oke, 70 banding 15. Terus fungsi fitur engineeringnya tuh juga bikin rasio saldo gaji dan proses mode-nya. Ini semua persis yang saya jelaskan pada tadi di slide 6. 70 banding 15. Nah, ini data splitting strategi 70 banding 15 banding 15. Ada data splitting strategi. Kemudian next ke bab 5. Oh, ini bab 5. Oke, pada bab 5 ini isinya modeling, tuning, dan shape. Pada bagian ini training dan tuningnya saya pakai grid search CV. Kemudian untuk cari hyperparameternya terbaik, hasilnya tersimpan di tabel perbandingan skenario ini. Ini perbandingan Eval score-nya. Kemudian terus angkanya sama persis dengan yang saya tunjukkan di slide 8 tadi. Ini tadi kan saya bilang Random Forest Eval score-nya 0,9225, terus Achievers-nya sekian juga 924 dan 9143. Kemudian dan ini bagian interpretasi shape-nya, bentar. Ini dan yang bagian model dengan shape-nya. Kode dan plotnya langsung keluar di Tree Explainer. Terus juga hasilnya juga konsisten dengan yang ada di PPT pada slide 10 tadi. Itulah ya, di Explainer. Nah, ini Tree Explainer-nya pada bagian terakhir. Kemudian lanjut perbandingannya itu berarti kan tiga model final pada yang terakhir ini. Nah, perbandingan ini kan saya menggunakan 3 model pertama, yaitu Random Forest, Logistic Regression, dan XGBoost.
Ini sumber aslinya dari tabel yang saya tunjukkan di slide 9 tadi. Yaitu semua notebook ini juga sudah saya sertakan di repository GitHub juga, jadi bisa dicek, bisa Bapak cek kembali nanti. Dan untuk presentasi PNB mungkin sekian, jadi saya lanjut lagi ke presentasi PPT. PPT. Oke, jadi di arsitektur deploymentnya saya bangun aplikasi Streamlit ini dengan 5 halaman wajib: dashboard EDA, model demo, evaluasi model, interpretasi hasil, dan dokumentasi. Alurnya itu pengguna input lewat form Streamlit, diproses lewat fungsi preprocessing, dan masuk ke halaman model random forest, lalu hasilnya ditampilkan kembali berupa label risiko, kontribusi, fitur. Aplikasi ini juga sudah saya deploy di Streamlit Community Cloud. Nah, oke, sekarang lanjut ke aplikasinya, saya akan demokan. Oke, jadi ini adalah tampilan pertamanya web yang sudah saya buat atau Streamlit yang sudah saya buat. Ini pada yang pertama ini ada dashboard EDA. Ini pengguna bisa melihat ringkasan dataset secara interaktif, total datanya berapa, dengan default rate-nya berapa, dan jumlah fitur. Kemudian next ada tab model demo. Nah, di sini para pengguna bisa langsung mencoba apakah hasilnya gagal bayar atau apakah hasilnya medium, high, atau low. Mungkin yang pertama ini coba saya prediksi risikonya. Oke, sekian. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa medium, probabilitas defaultnya 59,65%, terus thresholdnya 0,50. Saya ganti angkanya yang lain sih. Oke, yang ini high. Risiko gagal bayar kali ini high. Probabilitas defaultnya menunjukkan angka 89,35%, thresholdnya tetap 0,50%. Kemudian oke, lanjut saja ke tab yang ketiga, yaitu evaluasi model. Kemudian di sini tuh ada tabel ya, perbandingan metrik tiga model yang sudah saya bahas di slide dan PNB tadi: random forest, logistic regression, dan XGBoost. Ini serta precision call-nya juga ada di bawahnya, ada confusion metric dari ketiga modelnya, kemudian ada erosi curve-nya juga, dan precision recall curve-nya juga ada di pada bagian evaluasi model ini. Lanjut ke interpretasi hasil. Pada tab ini tuh hasilnya isinya fitur importance random forest secara global plus insight bisnis, kenapa bank balance dan rasio gaji itu penting, dan rekomendasi kebijakan kredit yang bisa diambil dari temuan ini. Ini insight bisnisnya tuh bisa kita simpulkan juga 47%, indikator resiko dominan, dan balance to salary rasio, masih implikasi model selection. Kenapa bukan Exibus, karena walaupun Exibus sangat kompetitif, PR AUC-nya tuh sedikit di bawah Random Forest. Selain itu juga Random Forest sudah terintegrasi mulus dengan SAP tree explainer yang dipakai di halaman model demo, sehingga jalur produksi lebih stabil tanpa perubahan besar pada interpretabilitas. Oke, next kemudian ada tab terakhir, yaitu tab dokumentasi.
Di sini ada penjelasan sumber dataset, ringkasan metodologi dan metodologi pipeline machine learning-nya, kemudian ada panduan pengguna seperti tutorial menggunakan website ini. Terus kemudian untuk sumber dataset ini saya download dari Kaggle ini, yaitu default fin CSV, atau dari Kaggle judulnya Loan Default Prediction. Oke, kemudian kita kembali ke penjelasan berikutnya di Canva. Pada kesimpulan ini saya dapat 3 ringkasan ya. Yang pertama itu penanganan imbalance itu krusial, tanpa smooth recall pas default cuma 0,33. Model tuh nyaris tidak berguna untuk mendeteksi nasabah risiko. Kemudian yang kedua itu ada waspada bias evaluasi CV. Kita perlu waspada terhadap bias evaluasi validation cross validation karena smooth diterapkan sebelum speed fault. Jadi evaluasi harus tetap mengacu ke tes set yang independen. Dan yang ketiga itu ada saldo dan rasio saldo gaji dominan. Bank balance dan rasio saldo terhadap gaji adalah dua fitur yang paling berpengaruh terhadap risiko gagal bayar nasabah di dataset ini. Jadi 3 ringkasan itu yang sudah saya simpulkan. Dan next, pengembangan lebih lanjut. Jadi rekomendasi yang bisa dilanjutkan untuk fase project ini, yang pertama itu ada menerapkan smooth di dalam pipeline cross validation untuk estimasi performa yang lebih valid. Kemudian yang kedua itu eksplorasi threshold tuning untuk menyeimbangkan precision dan recall sesuai kebutuhan bisnis kredit. Kemudian yang ketiga itu ada uji model pada dataset dengan fitur lebih kaya atau riwayat kredit seperti riwayat kredit, jumlah tanggungan untuk validasi pola fitur importance. Dan yang keempat, posisikan model sebagai alat bantu early warning bagi analis kredit, bukan pengganti keputusan akhir manusia. Oke, demikian presentasi yang bisa saya persembahkan untuk Pak Abu Salam mengenai proyek saya, yaitu klasifikasi risiko gagal bayar nasabah. Kemudian terima kasih, saya juga kemudian terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Mohon maaf jika banyak salah kata. Kemudian untuk link repositori GitHub-nya dan aplikasi ini sudah saya deploy juga, sudah saya upload juga di GitHub. Oke, sekian, terima kasih.